empatinya terbatas. Empatinya terbatas. Dan muncul empati. Saudara juga empatinya terbatas. Saudara loh ya. Saudara empatinya terbatas. Musibah terjadi, kita punya kadar kemampuan terbatas. Tapi ada juga yang punya kekuatan jiwa terbatas. Padahal mampu membantu tapi tidak membantu. Karena terbatas. Tapi kalau Allah tak terbatas. Kenapa kamu meninggalkan Allah yang kasih sayangnya tak terbatas kepadamu, dan kamu menuju ke makhluk yang terbatas rahmat rahimnya kepadamu? Itu kata menasihati pemuda itu. Sehingga dalam syair, wa idza syaqawta ila ibni adam innama tashki ar-rahim ila alladzi la yarham. Apabila kamu mengeluh, berkeluh kesah kepada anak Adam, sesungguhnya kamu telah mengeluh kepada Ar-Rahim ila alladzi la yarham. Kamu meninggalkan mengeluh kepada Allah dan menuju kepada makhluk yang tidak memiliki rahman dan rahim. Ya, ini gambaran tentang beberapa definisi sabar. Nah, di sini Al-Imam pengarang kitab ini menambahkan syakwa nau'ani. Mengeluh itu ada dua. Menjadi ilmu buat saya, buat ibu-ibu semua, buat jamaah. Syakwa ilallah, yang pertama syakwa mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi la tunafi sabra. Tidak menghilangkan kesabaran kalau kita mengeluhnya kepada Allah. Bahkan per menit mengeluh, boleh silakan. Gusti ya Allah, abdi leungit motor, Gusti. Hiji 3 bulan bisa tahu, Gusti. Leungit motor abdi Gusti. Boleh sama Allah. Ayo tiap menit ke Allah. Ngomong aja. Ya Allah, beres orang mohon ya Allah, Gusti. Balikin ke motor abdi Gusti. Beres asal, Gusti, udah ke Allah. Terus ke Allah mengeluh. Boleh lah tunati sabra. Tidak menghilangkan kesabaran. Kalau mengeluhnya ke Allah, mengeluhnya maksa supaya minta dikembalikan. Kumaha terserah Gusti, carana kumaha we atau tidak kembalikan Gusti. Minta maksa ke Allah. Curang Curang orang parkir motor di sisi jalan, tadi kunci setang, terjadi gembong, ditinggalkan, curang kita. Seorang lagi kita berjari, ya Allah, motor kami jagaannya, tong sampai langit ya Allah. Nah gitu kita curang kita, kita tawakal ke Allah. Makanya ketika orang Arab ke masjid, naik kuda, asuh, ditanya ke Nabi, kamu naik apa ke sini? Naik kuda. Kalau kudamu sudah diikat? Belum. Aku tawakal kepada Allah. Ikat dulu kudamu, baru tawakal. Maksud kalian leungit, memang takdirnya leungit. Tuh, ngasih kunci gembok, iman gerbang belakang. Dikunci motor, leungit kene, memang takdirnya leungit. Sudah, mau diapakan lagi itu. Boleh mengeluh Allah. Kata Yakub alaihissalam, seperti ucapan Nabi Yakub alaihissalam, surat Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Nabi Yakub ketika ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sampai buta matanya. Nabi Yakub buta matanya karena menangis Yusuf setiap hari sampai buta mata. Belakangan kemudian setelah Allah diberikan hikmah yang banyak, sembuh lagi matanya. Apa dengan diobati oleh apa? Bau Yusuf. Aroma Yusuf dari kainnya, bajunya, kainnya yang terikat. Nih kain. Kecium langsung jarak jauh. Aku mencium aroma Yusuf. Aku giliin kain. Langsung matanya melihat kembali. Masya Allah. Ma'aqalihi ta'ala fasabrun jamil. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Wa qali sayyidi as-sabirin. Wa qali sayyidi as-sabirin
Seperti juga ucapan Rasulullah SAW. Rasul itu bilangnya Sayyidus Sabiri, pemimpinnya orang yang bersabar, Rasulullah SAW. Kita akan bahas di Ramadan nanti Quran surat Al-Insyirah, bagaimana beban Rasulullah SAW dalam menghadapi hidup. Bisi orang merasa cobaan hidup berarti berat kan sih, belum apa-apa dibanding cobaan Rasulullah SAW. Di surat Al-Insyirah kita akan buka tafsir menurut para ulama bagaimana beban yang ditahan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya di Quran surat Al-Insyirah itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendampingi, maka kita pun tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mundur ke belakang, maju terus. Ku Allah dikumah-kumahakeun oge, entong pundung. Rugi lamun pundung. Gusti abdi moal duha deui. Maka abdi leungit. Mundur ke belakang ulah ya, rugi. Karek ka mana coba mundur ka tukang neangan saha. Daya deui kecuali Allah. Hirup urang hanya Allah. Waqali Sayyidis Sabirin, seperti ucapan Rasulullah SAW, pemimpin para orang-orang yang bersabar, salawatullahi wassalamu alaihi, Allahumma ashku ilaika, ya Allah, aku mengeluh kepadamu, do'fa quwwati, karena kelemahan kekuatanku, wa qillati hailati, dan sedikitnya usahaku. Rasul mengeluh, minta maaf kepada Allah, mengeluhkan, ya Allah, aku mengeluh kepadamu, kekuatanku lemah, usahaku juga sedikit. Itu ucapan Rasulullah SAW. Itu yang pertama, syakwa yang kepada Allah, mengeluh, mengadukan. Yang kedua, wa na'usani syakwa al-mubtali, syakwa orang yang diuji bilisanil hal awil maqal, dengan cara lisan atau perbuatan. Lisanil hal awil lisanil maqal, fahazihi la tujami'us sabra, tidak akan mengumpulkan kesabaran, bal tudadidu wa tubtiluhu, bahkan berlawanan dan saling membatalkan. Yang kedua itu mengeluh kepada manusia. Beda nggak mengeluh dengan informasi menyampaikan? Ada ulama yang membedakan. Bedanya mengeluh dengan informasi. Seperti kita kehilangan itu ikhtiarnya harus informasi, tapi nadanya jangan mengeluh. Seperti Abu Hasan Mahfud, Ustaz, tolongan abdi, Ustaz, motor abdi leungit, kumaha ya Ustaz, motor abdi, mangkali kita budak butuh motor, Ustaz, kumaha Ustaz, kita solusinya. Nah, mengeluh. Tapi kalau menyampaikan informasi biasa tanpa terlihat kita mengeluh, masih dibolehkan. Bukan syakwa, tapi akhbaro, memberi kabar kehilangan. Maka ada anjuran kan membacakan doa kehilangan. Itu. Saya ada sampai baca surat, baca Al-Quran. Mudah-mudahan jika orang kata lima balik duit. Masya Allah. Jadi bedakan antara syakwa dengan akhbar, dengan menginformasikan dan mengeluh. Jangan ada nada mengeluh, biasa aja. Gitu. Informasi, minta bantuan, minta tolong, kan butuh kita informasi. Mengeluh kepada Allah, memberi informasi kepada manusia. Jangan mengeluh. Memang harus kita jangan biasakan mengeluhkan hidup. Nah, ada dua bentuk syakwa. Wasahatul afiyah au saulil abdi min sahati sabri. Nah, sahah itu wilayah kesejahteraan lebih luas buat seorang hamba daripada wilayah kesabaran. Ya. Wilayah hidup kita antara sejahtera dan sabar lebih luas sejahtera. Sedikit sekali ya harus kita sabari. Masih bisa ditahan, masih bisa kita. Jadi sedikit sekali hidup kita yang harus disabari sedikit sebenarnya. Coba naon. Si berarti ketika balik
biasa-biasa wae kan ieu kalau tinggal kehilangan kan ieu kelinci sehingga mah biasa. Artinya kan lebih banyak nilai sejahtera aman dibanding nilai yang harus sabar. Betul, memang begitu. Betul begitu. Lebih banyak nikmat daripada musibah yang kita terima. Lebih banyak nikmat. Sahatul afiyah atau sa'ulil abdi min sahatis sabri. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka ya sa'uli." Wala yunaqidu hadza qala wa ma'uti ahadun atau khairan wa asa'u min as-sabr. Jadi iya ya. Nikmat itu lebih besar daripada musibah. Wilayah kesejahteraan hidup kita dengan kondisi kita masing-masing, maksudnya yang hidupnya sederhana dalam kesederhanaannya rutin begitu, itu seperti itu. Dibanding nanti mungkin ada hal-hal yang sangat disabari, baru sabar gitu. Tapi secara umum kita lebih kuat, lebih kuat. Fa'in haja ba'da nuzulil bala fasahatu sabri aw sa'at amma qabla nuzulihi fasahatul afiyah aw sa'u. Sabar itu hanya ketika datangnya bala, baru kita sabar. Yang harus kuat sabarnya. Tapi sebelum adanya bala kita biasa-biasa saja afiyah dalam kondisi kita masing-masing. Nah ini gambaran tentang baru dari wilayah definisi tentang sabar dan gambaran-gambaran umum tentang sabar. Pekan depan insya Allah kita akan bahas aplikasinya sabar. Seperti apa sabar itu? Ya, seperti apa? Saya kasih prolog awal. Innallaha subhanahu ja'ala sabra jawadan la yaqu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar ya seperti kuda yang tidak pernah lelah. Jadi kuda yang tidak pernah lelah. Kuda itu salah satu binatang yang diberkahi oleh Allah. Kuda. Orang kalau punya kuda akan berkah. Rawat kuda yang pelihara berkah. Karena kuda itu binatang yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ayat surat dalam Al-Qur'an. Kuda itu dianggap binatang yang luar biasa zaman dulu, apalagi untuk bertempur itu luar biasa, tidak pernah lelah. Nah, Rasul kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sabar itu seperti kuda, tidak ada lelahnya, tidak ada capek. Walaupun tetap terbatas sebagai makhluk, tapi dalam kategori makhluk tidak ada lelahnya. Maka kita harus seperti itu. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Kalau di lulus kamari, coba hidup panjang, kamari anti COD, COD alat cukur rambut rusak kamari, tanah tukang cukur, cukur sorangan weh, itu atas. Masa COD 200.000, udah tanda sendal 25.000. 3 hari sebelum kejadian motor terus dikonfirmasi dibalikan lagi kurir meja lagi kurir meja dikembalikan diantar tadi kurir kedua gitu ya sudah dipakai itu kalau dipayang di luar sistem kayak itu. Nah itu dunia, itu musibah namanya ya sudah gitu. Masya Allah ya. Insya Allah pekan depan kita bahas tentang aplikasi sabar seperti apa dan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan menjadi dasar kita harus bersabar dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah taufik untuk tetap menjadi orang yang sabar dalam setiap musibah yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kesabaran kita itu yang menjadi pahala dan menguatkan mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kajian kita di pagi hari ini, yang benar dari Allah, yang salah dari salah saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kita
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.